Saya berani mengatakan yang dilakukan Pastor Andi Simon ini adalah perdukunan dengan menggunakan nama Yesus. Saran saya kepada Mbah Muri, hati-hati aja ya. Hati-hati, kuat-kuatin mental sekarang. Saya berharap masih bisa nafasnya normal. Siapa tahu sekarang udah tidak menentu ke belakang buang-buang air besar karena udah ketakutan kan. Ini pesan saya sih. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara semua. Berharap Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Kali ini saya akan menanggapi video daripada Mbah Muri, saudara, yaitu judulnya Pendeta MIM akan ditangkap polisi. Ya, kau kira saya takut? Ya. Lalu saya memberikan judul video ini adalah bukti ujaran MIM yang menyerang Pastor Andi yang bisa menyeret dia. Ya. Karena waktu saya melihat videonya yang di YouTube ya, ada lewat di beranda saya juga, saudara, videonya yang benar-benar itu kalau saya melihat itu bisa jadi bukti untuk bisa diperiksa pernyataan-pernyataan atau ujaran-ujaran dia, saudara ya. Sebentar kita akan lihat apa yang dia sampaikan karena ada videonya sama saya dan potongan videonya itu. Lalu saya sudah simpan juga di Google Drive, sudah aman ya. Nah, di judul videonya yang membahas pendeta MIM akan ditangkap polisi, kau kira saya takut? Sebenarnya saya melihat di sana sudah ada wajah-wajah pucat, wajah-wajah takut, dan kemungkinan juga sekarang sudah gelisah. Kenapa ya? Setiap apa yang ditabur kita akan tuai, apa yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan. Ya. Dia mengatakan begini, sebelum polisi memanggil saya, dia akan bawa bukti-bukti, ya, dia akan buktikan kalau ajaran itu salah. Ya mungkin yang dia maksud ajaran Pastor Andi Simon ya, karena ya dia akan menanggapi itu. Lalu kemudian dia akan bawa buku-bukunya itu di dalam menit 18-10 detik, dan jurnal-jurnalnya juga dia akan bawa. Untuk apa? Ya, menurut saya ini adalah orang yang tidak nyambung ya. Ketika misalnya ditangkap polisi karena tersandung kasus ujaran kebencian, dia akan bawa buku-bukunya dan jurnal-jurnalnya. Lucu aja ya. Lalu berkoar-koar menyombongkan diri dengan titel-titel luar negeri, saudara. Ini kita lihat mereka nih benar-benar lucu juga ya mereka. Ya mungkin ada yang suka ikuti karena mereka ini seperti kayak apa ya, pemain sinetron lah ya. Tapi mereka benar-benar serius loh ya. Kalau kita lihat ekspresi muka mereka itu, ketegangan mereka, bahkan pucat, bahkan ekspresi ketakutan ada di sana. Apakah ini menandakan suatu firasat buruk bagi mereka ya? Lalu mengatakan mengapa boleh berkhotbah tanpa dasar Alkitab? Ya, ini pasti membahas dengan Pastor Andi Simon, saudara. Lah, saya mau tanya, apakah harus lulusan luar negeri baru bisa berkhotbah tentang Alkitab? Justru saya melihat mereka ini tidak membahas benar-benar Alkitab karena mereka lebih banyak mengurusi filsafat, teologi, doktrin apalah. Sedangkan filsafat sendiri itu adalah bagaimana merangkum semua pengalaman-pengalaman, keimanan-keimanan seseorang tentang firman Tuhan dengan teori, kemudian menyampaikan. Itulah kehidupan yang ada, saudara. Jadi bukan ketika kita belajar filsafat lalu kemudian menganggap kita filsafat orang lain yang kita pelajari itu paling benar. Filsafat itu adalah ilmu yang berkembang terus-menerus menurut saya ya. Jadi pengalaman-pengalaman pribadi seseorang tentang sebuah kebenaran firman Tuhan, itulah filsafat, ilmu filsafat. Sambil melakukan pendekatan-pendekatan teori-teori yang ada, itu adalah kajian-kajian semua tentang, kalau saya menurut itu filsafat. Nah, apa yang mereka melakukan ini adalah memaksa doktrin teologi mereka terhadap golongan-golongan tertentu, atau kalau saya bilang denominasi-denominasi yang tertentu yang
tidak sesuai dengan ajaran mereka yang mereka pandang baik dan anut sebagai ajaran yang benar, itu bagi mereka. Nah, mengatakan bebas menjalankan pelayanan tanpa dasar Alkitab, inilah yang susah untuk menjelaskan kepada mereka, karena mereka sudah dibatasi oleh pemikiran-pemikiran atau pandangan-pandangan konservatif yang mereka anggap benar, sehingga mereka ketika ada pelayanan-pelayanan yang muncul yang di luar daripada keimanan atau yang mereka anggap benar, maka mereka menganggap itu sesat. Nah, ini hati-hati dengan harusnya mereka hati-hati dengan pernyataan-pernyataan, karena mereka bisa tersandung dengan hate speech, saudara, yang mereka tidak paham ini. Lalu mereka tetap merasa mengkonter pengajaran. Ingat, kita ada di bangsa ini. Berkali-kali saya ngomong bahwa ingat, kita ada di bangsa ini. Kemudian di dalam menit ke-20 08 detik itu, selama saya tidak kriminal silahkan tangkap saya. Lah, ini mempersilahkan untuk mengancam ya, menantang ya, ini menantang. Dia merasa bahwa dia bukan kriminal. Ya, memang bukan berarti bahwa kita bukan kriminal baru kita tidak bisa tersandung kasus ujaran kebencian, ya. Ada banyak yang bukan kriminal tetapi juga kesandung ujaran kebencian dan harus mendekam di penjara. Ini yang Anda harus pahami. Bukan hanya tindakan kriminal ya yang kita bisa dijerat, tetapi ingat, ada ujaran kebencian yang tadi saya bahas itu waktu membahas kakek mengapul ya, yaitu di dalamnya menista secara lisan, menista dengan tertulis ya, menfitnah, penghinaan ringan, mengadu secara menfitnah, tuduhan secara menfitnah ya, membangun opini supaya orang itu berprasangka terhadap seseorang, berprasangka buruk terhadap seseorang. Itu semua termasuk. Itu ada aturan yang ada di bangsa ini, bukan hanya kriminal ya. Seorang pembunuh, perampok, pencuri, bukan ya. Belajar sedikit tentang hate speech yang ada di kitab undang-undang ya, atau kitab hukum pidana. Kemudian dia mempersilahkan untuk nangkap ya. Lalu dia mengatakan gini, kalau dia kan seorang pendeta. Katanya dia kalau di kepolisian, posisi dia sekarang ini kalau dia sebagai pendeta itu setara dengan jenderal. Paling hebat lah katanya, tidak ada yang bisa nangkap. Nah, ini kan pikiran-pikiran dungu ya, pikiran-pikiran dungu saya bilang, saudara. Karena kenapa saya bilang dungu? Karena tidak ada orang yang kebal hukum di negara ini ya. Coba kita akan lihat videonya dulu ya, saudara, supaya ini membuktikan bahwa ujaran-ujaran dia ini benar-benar bisa kesandung dan bisa menyeretnya dia ke penjara kalau memang bisa diproses ya. Kita lihat di layar. Saya berani mengatakan yang dilakukan Pastor Adi Simon ini adalah perdukunan dengan menggunakan nama Yesus. Adi Simon perdukunan. Kalau menurut Anda pendukung Adi Simon, saya berasal dari Yesus, setan. Saya ada setannya ya. Ya, dan Anda katakan Adi Simon itulah hamba Tuhan sejati. Nah, sekarang saya menantang. Di dalam satu acara, sayang ada COVID ya. Kalau tidak ada COVID, saya datang ke Balikpapan. Saya bayar sendiri ongkos saya. Ya. Untuk menunjukkan bahwa otak kalian ini sebetulnya sudah ditipu. Ya, sudah ditipu oleh pengajaran-pengajaran palsu. Ya. Pendukung. Oleh doktrin yang tidak beres ya. Yang menipu orang Kristen bertahun-tahun. Seandainya nggak ada COVID, saya datang ke Balikpapan. Ayo langsung. Saya kan ada setannya. Silakan Andi Simon tengging saya untuk mengeluarkan setan dalam diri saya. Ya, saya kasih dia kesempatan pertama. Nah, kalau ternyata setan tidak keluar dari diri saya, tidak mampu, akhirnya saya tidak jatuh kelepak-kelepak gitu ya. Gantian saya doa. Nah, gitu aja lah. Kalau saya banyak bicara doktrin menjelaskan Alkitab, kalian puyeng ya, Anda ngerti apa-apa. Mungkin langsung begitu aja mungkin ya. Ya. Gantian saya yang berdoa, gantian saya yang tengging. Ya. Nah, kita lihat kan begitu.
kalaupun dia tidak jatuh, kalaupun dia biasa-biasa saja, tetap terbukti omong kosong bahlul kalian itu. Tetap terbukti omong kosong bahlul kalian itu ya. Yang dibahas di sini adalah Pastor Andi Simon ya, saudara ya. Jadi ada beberapa pernyataannya dia mengatakan bahwa saya berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Andi Simon itu adalah praktek perdukunan dengan menggunakan nama Yesus. Nah, ini harus dibuktikan kalimat-kalimatnya dia. Nah, di dalam Alkitab mengatakan bahwa ketika kuasa Yesus itu tidak bisa, di dalam Alkitab Yesus menjelaskan ketika misalnya yang dituduhkan oleh orang ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus bahwa dia menggunakan kuasa setan mengusir setan. Lalu Yesus memberikan ilustrasi bahwa kalau melawan diri sendiri atau kerajaannya maka hancur. Nah, ini kan tidak dipahami seorang teolog, katanya teolog ini. Nah, lalu kemudian kalau di dalam nama Yesus kita melakukan penyembuhan, tidak ada lagi kuasa yang lain, saudara. Itu di dalam Yohanes dikatakan kalau engkau meminta Roh Kudusnya kepada Bapa di surga, dia akan memberikan Roh Kudusnya. Sama di dunia ini kalau kita meminta meminta ikan kepada Bapa kita, tidak mungkin memberikan ular. Sama dengan Elohim kita, Bapa Yahweh. Dia tidak akan memberikan roh setan ketika kita meminta Roh Kudus. Apalagi penyembuhan di dalam nama Yesus. Waktu kita bilang dalam nama Yesus, tidak mungkin roh setan yang datang. Nah, ini yang harus dibuktikan kata-katanya juga ini. Kemudian dia akan datang katanya seandainya bukan COVID, lalu dia akan bayar sendiri. Ya, tidak ditanya ya, sebenarnya ini kalau dia ngomong gini, kalau saya lihatnya sebenarnya dia nggak punya duit, ya kan? Kalau saya bilang karena tidak ditanya, dia akan bayar sendiri. Jadi keluar-keluar doang, ya kan? Ya itu pandangan saya. Kalau dia berkeluar-keluar tidak ditanya, saya akan datang bayar sendiri, ya kan? Nah, sebenarnya bisa jadi dia nggak punya duit. Kemudian kalian sudah ditipu oleh pengajaran palsu, oleh doktrin yang tidak beres. Sudah ditipu pengajaran palsu. Siapa yang dimaksud di sini? Dia memang tidak sambung namanya, tetapi yang dibahas di sini adalah Pastor Andi Simon. Kalian, karena yang dia berbicara kepada pengikut-pengikut Pastor Andi Simon. Lalu kemudian membahas juga pelayanan Pastor Andi Simon. Kalian sudah ditipu bertahun-tahun, ya, menipu orang Kristen bertahun-tahun. Nah, ini yang dibahas di dalam video ini adalah masih konteks Pastor Andi Simon lagi ya. Jadi begitu saja dia bilang, kemudian dia menantang, dia akan didoakan karena dia ada setannya. Kemudian apakah dia akan jatuh terkelepak-kelepak? Kalau tidak jatuh terkelepak-kelepak, gantian mendoakan. Itu saja katanya kesimpulannya, karena kalau dia membahas doktrin, pengikut Pastor Andi Simon tidak mengerti. Nah, di sini terlihat kan kesongongan, kesombongan dari seorang Mbah Muri meremehkan orang lain. Masuk gak? Masuk ini kalau saya lihat, saudara. Inilah bukti yang benar-benar bukti kuat lah ya. Saran saya kepada Mbah Muri, hati-hati aja ya. Hati-hati, kuat-kuatin mental sekarang. Saya berharap masih bisa nafasnya normal. Siapa tahu sekarang udah tidak menentu ke belakang buang-buang air besar karena udah ketakutan kan. Ini pesan saya sih. Lalu dalam videonya yang membahas tentang judulnya MIM akan ditangkap polisi itu, dia bilang, saya warga negara yang baik. Pak Ahok pun warga negara yang baik. Tapi dia hanya dengan ujaran bisa masuk penjara ya. Iman Kristen yang sejati harus diselamatkan. Itu dalam menit yang ke-20.00. Seperti apa mau diselamatkan? Kristen sejati yang mana? Mana ukurannya kamu paling benar? Ya. Dia punya katanya filsafat yang bagus, itu dalam menit ke-20 ke atas itu dia mulai menyombongkan diri, saudara. Punya filsafat yang bagus, ya. Dia punya mengerti tentang Hinduisme, Sankara tesis dia punya, bukan kaleng-kaleng, dia punya alasan rasional, ya. Jadi terlihat di sini menyombongkan diri sangat luar biasa, saudara ya. Jadi kita lihat jelas apa yang disampaikan dan bisa membuat dia tersandung. Semoga video ini bermanfaat buat saudara semua dan kita semakin melihat kelakuan mereka, mempertontonkan kedunguan mereka, dan bisa jadi hasil-hasil mulut mereka itu membawa mereka kepada hal-hal yang buruk ya. Itu saja saudara, Tuhan memberkati